Hai guys, perkenalkan nama saya Fitriyanti Gusnayeni dengan NIM 2210417726 kelas 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalim, SEMM. Bagaimana cara menentukan judul penelitian? Yang pertama, mulailah dengan pertanyaan apakah atau apa yang menjadi minat Anda. Terus yang kedua, mulai dari sekelilingan Anda. Yang ketiga, cari tahu lebih lanjut di internet atau googling. Yang keempat, cari tahu apakah topik penelitian ini penting. Yang kelima, seberapa signifikan penelitian ini untuk bidang kajian Anda. Terus yang keenam, apakah topik yang Anda teliti bisa memecahkan masalah? Yang ketujuh, keterkaitan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Terus yang kedelapan, membuat perencanaan untuk menyelesaikan topik penelitian. Dan yang terakhir, menghindari sikap suka menunda-nunda pekerjaan dan lakukan sekarang. Bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Yang pertama, fenomena yang terjadi di sekitar. Yang kedua, penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, mapping. Terus yang keempat, pemilihan lokasi penelitian yang akan kita lakukan. Terus yang kelima itu menjelaskan penempatan penelitian yang baik. Bagaimana cara merumuskan atau membuat rumusan masalah? Di sini ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu masalah penelitian itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Terus yang kedua, gunakan kalimat yang jelas dengan kaidah bahasa Indonesia dengan mengikuti pola SPO. Yang ketiga, harus tergambarnya adanya data. Kemudian yang keempat, rumusan masalah ini harus menjadi dasar dalam membuat hipotesis penelitian. Bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Di sini ada 3 cara. Cara yang pertama, lihat rumusan masalah penelitian. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Yang ketiga, menganalisis faktor pendorong dan faktor menarik migrasi penduduk desa ke kota. Apa itu manfaat penelitian dan ada berapa jenis manfaat penelitian? Jelaskan. Manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakan penelitian. Kedua, manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Ketiga, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka? Yang pertama, mulai dengan ide besar. Kedua, coba sampaikan gagasan kunci. Yang ketiga, ringkaslah artikel yang sudah dibaca. Yang keempat, pilih literatur yang berkaitan dengan penelitian. Yang kelima, membuat catatan yang lebih detail tentang temuan dari poin yang keempat. Yang keenam, garis bawahi aspek utama dari setiap temuan di poin yang kelima. Bagaimana membuat penelitian terdahulu? Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Yang kedua, masalah penelitian saat ini yang belum tercover oleh penelitian terdahulu. Yang ketiga, topik penelitian muncul judul baru sebagai jawaban atas masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat, novelty, kebaruan sebagai jawaban sekaligus perbedaan dengan penelitian terdahulu. Bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran? Di sini ada 8 cara. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian.
Yang ketiga, mendeskripsi teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesis kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir pengajuan hipotesis. Kedelapan, hipotesis. Baiklah, sekian video dari saya dan semoga bermanfaat. Dan jika ada yang masih kurang jelas, saya mohon maaf. Dan jika Anda ingin jawaban yang lebih jelas lagi, Anda bisa membuka link dari masing-masing pertanyaan yang ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi.